ibnaka ya Rasulullah. Para sahabat kemudian mengatakan begini, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan demikian? Apa kami ini bukan saudara-saudaramu? Itu bahasa Arabnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan begini, qala antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Yang aku rindukan itu adalah saudara-saudaraku. Kalau kalian ini sahabatku. Nah, ini jangan kemudian dipahami berarti Rasulullah itu sangat rindu kepada saudara-saudaranya. Tapi beliau tidak rindu kepada sahabat, bukan. Tapi di tengah-tengah para sahabat itu kemudian mengatakan yang demikian, berarti Rasulullah itu ingin menyampaikan kepada para sahabat, aku ini saat ini sedang berpikir tentang orang-orang yang begitu aku ingin lihat sekarang, karena kedudukan mereka yang tidak main-main, kedudukan mereka yang sangat luar biasa. Para sahabat luar biasa, tapi saudara-saudaraku ini juga luar biasa. Makanya kemudian antum ashabi. Kemudian Rasul melanjutkan, wa ikhwanuna, adapun saudara-saudaraku itu, kata Rasulullah, alladzina lam ya'tu ba'd. Mereka itu saat ini belum ada, belum hadir ke dunia ini. Itu yang dikatakan itu kepada sahabat, yang dimaksud dengan saudara-saudara ini belum ada saat ini. Mereka adalah kaum yang akan datang setelah kalian. Nah ini kan luar biasa. Beliau rindu kepada orang yang belum hadir di dunia ini. Nah, berarti kan sesuatu yang dirindukan itu memang orang yang layak untuk dirindukan, layak untuk disayangi dan dicintai oleh Rasul. Kemudian faqalu, Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau akan kenal kepada mereka padahal mereka itu belum datang saat ini di antara umatmu wahai Rasulullah. Padahal kan umat-umat setelah Rasulullah itu kan banyak gitu loh. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada yang juga bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Islam, ada juga yang lain. Lantas bagaimana engkau mengenali sahabat saudara-saudaramu itu wahai Rasulullah di kalangan umat? Jadi di kalangan umat Rasulullah itu yang memang siapa yang dikatakan dengan saudara-saudaraku itu bukan semua umatnya Rasulullah. Kalau sekedar ngakoni, semuanya akan ngakoni. Masalahnya kan pengakuan itu apakah cukup gitu. Nah, itu persoalannya. Apakah sekedar mengakui kemudian sudah termasuk dari yang dimaksud di dalam hadis ini sebagai saudara-saudaranya Rasulullah. Nah, ini kan perlu kemudian dilihat, karena ada syaratnya ternyata untuk menjadi orang yang dikatakan saudara-saudaraku itu ada syaratnya, makanya ada syaratnya. Jadi para sahabat tanya, lantas bagaimana engkau kenal dengan mereka wahai Rasulullah? Mereka kan belum datang, saat ini juga belum hadir, dan umatmu itu nanti kelak masih belum. Kalau seperti kita ketemu begini, engkau kenal, engkau bisa tanya, engkau tahu namanya. Nah, ini kan luar biasa. Seseorang yang dirindukan Nabi belum hadir ke dunia sudah begitu sangat didambakan untuk ketemu dengan mereka. Coba, ini kan berarti orang yang golongan umat yang istimewa karena sifat mereka yang luar biasa.
Kemudian begini Rasulullah itu. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda lagi, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Ini Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada seorang laki-laki, dia punya kuda, di mana kudanya tadi itu berbulu putih. Nah, di mana bulu putihnya itu ada di apa? Di apa? Kalau di bagian kepala dan kaki gitu. Ini kan kuda loh ya, kuda di kepala dan kaki mereka. Jadi putih pada kepala dan kaki mereka, itu ada di tengah-tengah kuda yang warnanya hitam legam. Jadi kudanya ini, dia punya kuda yang bulunya putih pada dahi dan kakinya. Di tengah segerombolan kuda semuanya yang warnanya hitam legam. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan begini, ala ya'rifu khailah, bukankah akan sangat mudah untuk mengenali mereka? Bukankah kalau yang begitu itu kudanya kan mudah sekali dikenal. Coba di antara sekian banyak kuda hitam, semuanya hitam warnanya, ada satu kuda di mana pada kepala dan kakinya itu warnanya putih. Nah, kan gampang sekali, ini tinggal itu. Nah, begitu kira-kira. Jadi cara Rasulullah mengenali umatnya. Jadi ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang punya seekor kuda berbulu putih pada kepala dan kakinya. Di tengah-tengah kuda yang semuanya berwarna hitam. Nah, makanya bukankah sangat mudah mengenali mereka? Nah, maka kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kalau demikian tentu wahai Rasulullah. Makanya kemudian qala, Rasulullah kemudian fa innahum ya'tu urran muhajjilan minal wudu, sesungguhnya mereka itu akan datang pada hari kiamat itu dengan wajah dan kaki mereka yang bercahaya. Dan itu disebabkan karena apa? Wudhu mereka. Jadi ternyata fadilah wudhu itu diantaranya adalah itu yang akan Allah tampakkan. Ya, bagaimana kemudian ada umat Islam tapi dia kemudian nggak pernah sholat gitu. Kira-kira masuk kategori di sini apa enggak? Kan begitu bahasanya. Lalu wudhu saja enggak. Bagaimana mereka akan bercahaya pada wajah dan kakinya? Kenal wudhu enggak, apalagi suku masjid. Datang ke masjid hanya untuk terakhir kali ketika pemberangkatan. Nah, ini kan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini ya senantiasa Allah mudahkan. Amin. Yang Allah mudahkan langkah kaki kita untuk ya senantiasa ringan menuju memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Khusus ibadah sholat dan yang lain. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Makanya langkah terberat itu ya bukan kemudian pergi jauh mendaki gunung, bukan. Langkah terberat bagi seorang muslim itu adalah ya datang ke masjid, memenuhi seruan sholat. Itu paling berat itu. Karena harus mengalahkan semuanya itu. Apalagi subuh itu. Apalagi subuh. Enak-enaknya turu digugah
harus bangun, harus mengalahkan enaknya enak tidur gitu. Kalau pas mau subuhan itu luar biasa. Tapi itu semuanya akan dikalahkan. Ya. Makanya terberat itu bukan apa? Bukan perjalanan jauh, gitu. Tapi ya perjalanan memenuhi panggilan Allah. Itu sesuatu ujian yang paling berat, langkah terberat yang dengannya Pak insya Allah mudah-mudahan ya kita berharap ya, kita ini senantiasa diberikan kemudahan. Amin. Amin. Makanya kemudian wa ana fartuhum alal khawf, dan aku mendahului mereka berada di telaga khawf. Jadi Rasulullah sudah ngenteni gitu loh. Ngenteni apa? Saudara-saudaranya tadi di telaga. Jadi di mana? Ya, ini bahasa gampangannya mereka itu sudah aku tunggu. Gitu. Aku tunggu kedatangan. Mereka itu ciri-cirinya tadi. Mereka itu bercahaya kelak itu pada hari kiamat. Kelak mereka itu bercahaya pada wajah dan kaki mereka. Karena apa? Wudhu yang mereka. Makanya ya ini kan lebih memotivasi kita agar kita ini kemudian tetap ya, bersemangat di dalam ibadah, memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, termasuk ibadah sholat itu kan luar biasa. Karena ya hanya dengan itulah itu ya kita ini ya bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya memang di situ. Jadi kalau kita ini kuncinya saja nggak dapat, ya apa cara buka pintunya? Gitu. Nah, kunci di dalam ibadah seluruhnya itu adalah sholat kita. Gitu. Kalau kuncinya saja kita nggak punya, gitu, lantas kita mau masuk rumah pakai apa? Ibaratnya begini, gitu, sholat itu. Kalau kemudian apa? Kita berharap kita bisa menghiasi rumah, tapi kita nggak bisa masuk rumah, loh. Ya apa caranya menghias rumah kita ya? Kalau kita nggak bisa masuk rumah, termasuk ya begitulah kira-kira gambaran amal kita. Amal kita yang lain bagaimana mungkin diterima? Sholat saja kemudian kita nggak lakukan. Ini kan makanya ya kita ini mengupayakan sehingga di dalam hadis-hadis yang banyak diriwayatkan itu ya kalau sholatnya baik fa idza soluha amalu. Jika sholatnya baik maka amal yang lain ikut baik. Nah, jika sholatnya sudah rusak maka rusak semua yang lainnya ya. Kemudian begini, ala layudadanna rijalan an haudi kama yudadul ba'ir dallu anadihim. Nah, jadi ini kemudian aku memanggil-manggil gitu loh. Jadi Rasulullah itu kemudian memanggil-manggil orang yang golongan laki-laki yang dihalangi datang ke telagaku, sebagaimana unta-unta sesat itu dihalau gitu. Jadi unta-unta sesat dihalau itu, jadi ada memang di antara umatnya Rasulullah itu yang dihalang-halangi untuk datang ke telaganya Rasulullah. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan. Jadi tidak semua umat yang mengaku umatnya Nabi kemudian bisa masuk ke telaganya Nabi. Ada yang kemudian terhalangi, sebagaimana terhalanginya unta yang tersesat tadi. Kemudian Nabi masih mengupayakan ini.
ala halumma, mau kemana kalian gitu. Nah, jadi masih dipanggil oleh Nabi itu. Nabi saking sayangnya itu. Jadi sama malaikat tidak boleh gitu. Mau kemana kalian? Nah, maka kemudian di antara yang tadi itu kemari gitu, bahasa gampangannya Nabi itu. Maka kemudian malaikat yang menjaga telaga tadi, fayuqala innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan suhqan. Jadi fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka. Wahai Rasulullah, mereka yang aku halang-halangi, kalau bahasa kita itu para malaikat penjaga telaga tadi, kemudian mereka telah mengganti apa yang menjadi ajaranmu setelah engkau tiada gitu. Jadi bahasa gampangannya ajaran Nabi ditinggal, mereka pakai ya mau nafsu mereka sendiri gitu. Jadi telah mengganti ajaran Nabi dengan sesuatu yang lain gitu. Maka kemudian fa'aqulu suhqan suhqan. Kalau begitu kata Nabi, ini malah Nabi juga pergi jangan wis jauh-jauh gitu. Jadi Nabi juga ikut musir gitu. Suhqan suhqan, jauh-jauh jauh. Jadi di dalam penggalan hadis ini apa yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama, Nabi begitu luar biasa sayangnya pada kita, sehingga di antara kasih sayang Nabi itu menyiapkan banyak syafaat kepada kita, di mana para nabi yang lain itu tidak diberikan itu. Bagi Rasulullah itu berikan banyak syafaat sehingga bisa menolong kita. Tapi dengan syafaatnya tadi itu belum tentu gitu loh. Kemudian ini menjadi jaminan garansi kita ini bisa selamat. Makanya termasuk ini tadi gitu. Termasuk di dalam hadis ini tadi, bahwa di antara yang dirindukan Nabi itu kita semuanya sebenarnya, asalkan memenuhi kriteria tadi. Kriterianya apa? Yang kita ini mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi, melakukan apa yang menjadi contoh yang telah dicontohkan baginda Rasulullah. Jangan sampai kemudian seperti yang di akhir-akhir yang juga diusir oleh Rasulullah itu, apa? Mereka yang telah mengganti apa yang menjadi ajaran Nabi dengan sesuatu yang lain. Ini yang akan menghilangkan tadi itu. Senangnya Nabi kepada kita ini karena apa? Karena kita ini kemudian mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, walaupun kita tidak melihat kepada Nabi, tidak melihat bagaimana Nabi hidup dan seterusnya, tapi kita begitu cinta dan begitu sangat menghormati beliau. Makanya kemudian ya sangat layak kalau para sahabat itu cinta kepada Rasulullah, ya karena para sahabat melihat beliau. Nah, kita cintanya kita kepada Nabi tidak sebatas karena kita melihat beliau, dan tidak mungkin melihat beliau kecuali ya di dalam mimpi bagi orang-orang yang terpilih. Nah, makanya kalau kemudian cinta yang luar biasa kita kepada Rasulullah ini kemudian kita wujudkan dengan ya mengikuti segala yang menjadi contohnya, memperbanyak membaca sholawat, mengikuti ajaran-ajarannya, maka sungguh sangat layak kemudian Nabi ini kemudian menginginkan, merindukan untuk bertemu dengan kita. Yang sampai-sampai kemudian Nabi kan di dalam hadis ini, Nabi itu menunggu kita di telaga Haud. Di mana di telaga Haud ini sekali minum kita tidak akan pernah dahaga untuk selamat. Ini bagian dari sesuatu yang bisa menjadikan kita ini ya lebih bersemangat. Yang jelas bahwa kerinduan Rasulullah itu kepada umatnya mencakupi semuanya.
Hanya saja kemudian ada beberapa yang menjadi catatan. Di antaranya tadi, jangan sampai sekali-kali kemudian kita ini mengubah apa yang menjadi ajaran Nabi dengan sesuatu yang lain. Apalagi kemudian kita ini melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, kemudian kita mengatakan ini adalah ini ya, yang dikatakan apa sesuatu yang sangat luar biasa, sangat lancang. Kita mengatakan bahwa ini adalah ajaran Nabi, tapi itu tidak pernah dicontohkan dan dilakukan oleh junjungan kita. Ini kan sangat luar biasa, sangat lancang. Apalagi kita ini sudah tidak muda lagi, gitu loh. Makanya ya, usia kita kalau di dalam hadis itu kan man a'dzara umrahu, jadi barang siapa yang kemudian sudah disampaikan umurnya, gitu. Umur kita ini ya kisarannya kan sudah tidak muda lagi, gitu ya. Di dalam hadis Nabi itu sampai usia kita ini kemudian 60 tahun, maka kita sudah tidak ditanya lagi alasannya apa kita tidak beribadah, sudah tidak ditanya lagi. Jadi usia yang sudah 60 tahun itu mestinya menjadi peringatan bahwa kita ini sudah sangat-sangat ya dekat, gitu. Artinya bahwa kita ini persiapan menghadap Allah itu harus betul-betul menjadi prioritas utama. Dunia ini sudah mestinya tidak lagi menjadi kehirauan dan kerisauan kita. Bukan berarti juga kalau kita masih muda masih panjang waktunya, enggak ada garansi itu. Jadi yang masih kurang dari 40 tahun, kurang dari 50 tahun, masih jauh, enggak ada garansi itu. Sehingga ya persiapan kita sudah menjadi keharusan. Dan persiapan yang terbaik ya sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat tadi, fatazawwadu fa inna khairaz zadi. Dan bekal yang terbaik untuk menghadapkan Allah itu adalah bekal takwa kita kepada Allah. Maka ya, mudah-mudahan di sisa-sisa kehidupan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa masih memberikan kekuatan kepada kita sampai kemudian Allah memanggil kita dalam keadaan terbaik. Karena kita tidak tahu ya, dan kita tetap semangat yang jelas. Jangan kemudian kita ini menjelang usia tua kita mengambil malah yang ringan-ringan dalam urusan ibadah. Kalau kita mungkin memang di dalam Islam itu ada hal-hal yang menjadi rukhsah. Tapi kalau bisa ini dalam urusan ibadah untuk diri kita itu kita ngambil yang terberat. Contoh ya, non-sewi. Ya, contoh sholat sunnah tidak ada kewajiban dilaksanakan dengan cara berdiri. Yang berdiri, yang wajib berdiri itu kan sholat wajib. Sunnah itu boleh dikerjakan sambil duduk. Tapi bagi yang mengejar keutamaan, mengejar kesempurnaan, ya, lakukan yang paling berat, gitu. Yang paling berat. Apa saja sebenarnya. Jadi banyak di dalam agama ini yang memang tidak untuk mempersulit kita,
Tapi justru yang berat dalam ibadah itu nilai fadilah keutamanya tentu lebih besar. Contoh yang sederhana yang lain, kita misalkan melaksanakan ibadah puasa. Ada ringannya ketika kita safar itu boleh kita ini tidak berpuasa. Tapi ketika kita safar kemudian puasa, itu kan luar biasa itu. Dan masih banyak hal-hal yang lain itu. Yang ketika kita ini kemudian diberikan keringanan, tapi kita memilih yang boleh. Kenapa kok nggak kita menggunakan itu? Ya itu kan boleh dipakai, boleh enggak gitu. Tapi ketika kita ini karena niatan kita ini agar kita ini ya, maka sayangnya kita kepada badan kita ini bukan dengan cara itu tadi, bukan memilih yang ringan, tapi apa? Menghindarkan tubuh kita ini dari siksa api neraka. Caranya gimana? Ya itu tadi, dipaksakan. Makanya kan dunia ini tempat kita ini bercocok tanam, panennya engkau gitu. Jadi kan nggak masalah kita ini kemudian melatih badan kita ini dengan hal-hal yang berat gitu. Justru karena kita sayang pada badan kita gitu. Nah itulah yang kadang kemudian kita salah gitu. Jadi istirahat kita yang terbaik itu bukan saat di dunia sebenarnya. Secara teori istirahat kita itu ketika kita sudah tidak di dunia ini. Nah, saat di dunia ini kita ini ya, memaksakan. Kalau kita nuruti nuruti kemauan, nuruti nafsu, lebih baik kita memilih hal-hal yang enak. Ya. Coba, jangan datang ke sini ini kan banyak pengorbanan. Gitu. Apa enggak lebih enak duduk sambil di kursi kita di rumah lihat TV? Kan itu lebih enak itu. Enggak kemana-mana. Ke sini kan butuh pengorbanan juga. Tapi itu kita lakukan semata-mata karena kita tahu bahwa hidup ini memang saatnya kita ini. Makanya Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu, maka dikatakan kepada ibunda Khadijah bahwa saat ini ya, kita ini sudah bukan waktunya lagi santai-santai gitu, bahasa agamanya Rasulullah. Saat ini kita ini waktunya adalah kita ini bekerja untuk kepentingan akhirat. Dan akhirnya kan betul seluruh kehidupan Rasulullah itu dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan. Hampir semua waktu beliau itu dimanfaatkan untuk itu. Nah, kita ini kemudian sama-sama saling mengingatkan, saling introspeksi agar kita ini tambah lebih semangat, saling memotivasi satu dengan yang lain. Baik, mungkin itu sementara yang saya sampaikan. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kalian disiplin dan juga tanya yang kaitan dengan materi yang disampaikan. Pak, saya mungkin bisa tanya. Bagaimana caranya memudahkan kita, maksudnya diri kita sendiri untuk berbuat yang terbaik, gitu. Tapi dengan apa itu, dengan jalan yang lurus, maksudnya itu, yang dari syariah yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana caranya? Artinya gini, kita itu kadang-kadang kan masih awam gitu. Kadang-kadang kita mau berbuat gini, bener nggak ini bener? Artinya itu bener. Apa merasa nggak yakin ini bener? Ini ajaran betul masuk ajaran Islam atau bukan, kayak gitu, kasarnya kayak gitu. Itu gimana cara mengatasi ini supaya nggak ragu gitu beribadah itu.
yang berkaitan dengan tadi ingin buat yang terbaik, Terima yang kasih. paling mudah. Oke. Jadi memang di kondisi kita saat ini di mana informasi yang masuk mungkin ya, dari berbagai macam, Ya. yang benar, yang salah, Hampir seluruhnya sama. masuk ya. Iya. Seluruhnya masuk, sehingga kita ini kadang dibingungkan bagaimana kita memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Memang untuk bisa meyakinkan diri kita mana perbuatan yang termasuk kategori yang benar, mana yang tidak. Mungkin yang pertama kita lakukan ya, tentu memastikan terkait dengan sumber ilmu. Jadi kalau di dalam runtutan syariat Islam itu ilmu yang utama itu adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran itu tidak bisa kemudian dipahami secara serampangan bahasa agamanya, karena di situ ada kaidah-kaidah. Jadi memang di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang hukumnya memang sudah bisa digali secara langsung oleh siapa saja. Itu namanya ayat-ayat muhkam. Ada juga namanya ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang ini harus dipahami dengan menggunakan kaidah tertentu. Biasanya untuk memahaminya ini ya diperlukan bagi kita ini tafsir. Dan tentu kita orang awam ketika tidak bisa memahami terkait dengan ini ya perlu bertanya kepada orang yang paham. Makanya di sini kan perlu kemudian kita ini belajar tolabul ilm. Kita hadir di majelis-majelis taklim agar kita semakin banyak tahu. Kemudian mereka yang menyampaikan mungkin mereka sudah memiliki alatnya untuk menyampaikan itu. Kita datang ke sana, yang menyampaikan ini dia punya sana, dia punya keilmuan, maka insya Allah itulah yang bisa menunjukkan kita kepada. Jadi memang terkait dengan sumber ilmu tadi, satu Al-Quran, yang kedua hadis. Jadi ketika di dalam Al-Quran yang tadi yang mutasyabih itu, untuk bisa mendetailkan itu terkadang butuh hadis sebagai penjelas. Contohnya yang secara sederhana yang kita bisa pahami begini contohnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, cara mendirikan sholat gimana? Tidak ada di dalam Al-Quran itu tata caranya. Makanya kemudian ada hadis yang menjelaskan itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Berarti tata cara sholat itu semuanya ada di sunnah. Nah, berarti kan hadis di situ adalah sebagai penjelasan, runtutan untuk lebih mendetailkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu global, umum, semuanya bisa digali dari situ. Kadang detail-detailnya itu perlu ada hadis itu, yang kemudian menjadi menjadi sarana ringkas untuk bisa menjalankan Al-Quran. Nah,
Kalau hadis juga nggak ada yang namanya ijma sahabat. Ijma sahabat. Jadi kesepakatan para sahabat. Ijma sahabat itu nggak mungkin para sahabat itu kemudian bersepakat untuk bermaksiat, itu nggak mungkin. Karena kan kalau sudah dikategorikan sahabat itu bukan orang yang hanya hidup dengan Rasulullah, ya, yang hidup dengan Rasulullah banyak. Abu Jahal hidup semasa dengan Rasulullah. Abu Lahab juga hidup pamannya Nabi malah, tapi bukan sahabat. Karena namanya sahabat itu bukan hanya itu. Dia membela Islam, pernah berperang bersama Rasulullah beberapa kali. Itu sahabat. Selain ijma sahabat ada juga qiyas.